Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang diabaikan lagi dalam penulisan IDAS jilid yang ketiga adalah tidak adanya narasi mengenai Pranata Perdikan. Padahal kalau kita mencermati sejarah Islam di Indonesia, maka salah satu hal yang menonjol adalah Pranata Perdikan, di samping adanya ajaran tasawuf yang begitu berkembang di Jawa. Kemudian juga artefak yang paling menonjol adalah masjid ya, jadi masjid, kemudian ajaran tasawuf, dan yang paling adalah Pranata Perdikan. Jadi Pranata Perdikan adalah pranata yang sebenarnya meneruskan tradisi Hindu-Buddha, di mana dulu pernah ada daerah-daerah yang disebut daerah Sima. Jadi penetapan Sima ini tampaknya menjadi mayoritas ya, yang ditemukan pada prasasti-prasasti Jawa kuna, yaitu membebaskan sebuah daerah dari kewajiban-kewajiban membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain kepada pemerintah, di mana kewajiban itu dialihkan untuk mengurusi persoalan Islam ya. Jadi misalnya berkaitan dengan pemeliharaan bangunan masjid, kemudian pemeliharaan bangunan makam para wali, dan pendidikan Islam, yaitu pesantren. Jadi pesantren, masjid, dan makam para wali ini harus dipelihara dari hasil desa-desa perdikan. Artinya desa-desa perdikan itu memelihara makam orang-orang suci yang disebut wali itu di suatu tempat. Nah, sehingga kemudian raja itu menentukan bahwa desa-desa itu ditunjuk atau ditetapkan sebagai daerah perdikan. Nah, kemudian kewajibannya adalah yang pertama adalah memelihara makam orang-orang suci, kemudian memelihara masjid, dan mengembangkan pendidikan pesantren. Nah, tapi memang kelihatannya yang paling banyak desa perdikan itu mengurusi makam para wali. Jadi pendidikannya agak kurang ya. Kalau masjid pasti akan, kalau rusak atau ada kerusakan pasti diperbaiki. Jadi kelihatannya yang paling menonjol memang kepada pemeliharaan makam orang-orang suci, dan baru kemudian masjid. Nah, pesantren agak kurang dikembangkan oleh desa-desa perdikan, tetapi ya memang ada, tetapi tidak menonjol. Nah, kalau kita memperhatikan desa perdikan ini adalah merupakan desa yang ditetapkan untuk selamanya. Jadi seperti persumpahannya seperti daerah Sima. Jadi di situ ada semacam kutukan bahwa raja atau siapa saja itu tidak boleh membatalkan keputusan Sima atau tidak boleh membatalkan keputusan daerah perdikan, karena daerah perdikan itu merupakan suatu pranata yang sangat penting untuk memelihara keberlangsungan Islam sebagai agama yang pernah disebarkan oleh para wali di tanah Jawa, sehingga di situ kalau ada daerah Sima kutukannya oleh
raja yang menetapkan, sedangkan pada daerah perdikan yang memberi kutukan kelihatannya adalah juga raja atau bisa juga para wali. Karena di situ ada kutukan yang mengatakan bahwa siapa saja yang mengubah desa perdikan, hidupnya tidak halal, baik itu di dunia maupun di akhirat, bahkan akan mendapatkan kutuk Allah dan juga kutuk para wali di tanah Jawa. Nah, sehingga tidak ada pihak-pihak raja atau raja penggantinya yang berani mengubah desa perdikan itu. Yang berani mengubah atau membatalkan desa perdikan adalah pemerintah Republik Indonesia ketika menghapus keberadaan perdikan, yaitu daerah Swapraja, itu perdikan. Itu yang berani hanya pemerintah Republik Indonesia. Bahkan kalau kita lihat, Belanda saja sebagai pemerintah kolonial di Indonesia itu tidak pernah atau tidak berani untuk mengubah desa perdikan menjadi desa biasa. Nah, inilah yang menarik gitu ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia dikutuk atau katakanlah mendapat kutuk Allah dan kutuk para wali karena membatalkan desa perdikan berarti menghancurkan sendi-sendi kehidupan Islam di dalam masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.